Hai, selamat datang di DM Chemistry. Kita akan belajar kimia bersama di sini. 3, 2, 1, let's study. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan pelajari salah satu materi kimia terkait larangan Pauli. Nah teman-teman, larangan Pauli ini merupakan salah satu aturan yang terkait dengan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Untuk itu teman-teman, sebelum melanjutkan pelajari larangan Pauli ini, sebaiknya teman-teman pelajari dulu konfigurasi elektron mekanika kuantum terkait asas Aufbau. Karena di sini untuk mekanika kuantum ini, untuk konfigurasi elektronnya kita memiliki 3 aturan. Yang pertama adalah asas Aufbau, larangan Pauli, dan nanti ada satu lagi yaitu kaidah Hund. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton videonya, link videonya teman-teman bisa klik di deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk larangan Pauli ini saya sudah menyiapkan beberapa notes atau catatan yang nanti teman-teman perlu ingat untuk larangan Pauli. Nah, kita lihat yang paling pertama di sini teman-teman. Dalam suatu atom tidak ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Nah, teman-teman, jadi ingat ya, di dalam satu atom itu tidak ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Nah, pasti teman-teman bertanya, bilangan kuantum itu apa? Nah, bilangan kuantum, ya teman-teman di nomor 2 ini, bilangan kuantum merupakan bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron dalam suatu atom. Jadi, kalau teman-teman sudah nonton video-video sebelumnya, diingat lagi ya teman-teman, atom memiliki kulit atom memiliki subkulit, dan subkulit memiliki orbital. Orbital ini adalah tempat tinggalnya elektron. Nah, bagaimana posisi elektron ini di dalam orbital? Nanti kita pelajarinya itu melalui bilangan kuantum. Nah, teman-teman, untuk bilangan kuantum itu sendiri ada 4 jenis yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron ini. Nah, yang pertama kita akan pelajari melalui bilangan kuantum utama atau nanti dilambangkan dengan, dengan N. Dan yang berikutnya kita akan pelajari berdasarkan bilangan kuantum azimut atau yang dilambangkan dengan L. Dan yang berikutnya kita akan pelajari melalui bilangan kuantum magnetik atau yang dilambangkan dengan M. Dan yang berikutnya kita akan pelajari melalui bilangan kuantum spin atau yang dilambangkan dengan S. Nah teman-teman, terkait pengertian bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin, dan cara penentuannya seperti apa, nanti itu di video tersendiri ya teman-teman. Hari ini kita fokus untuk melihat bagaimana sih larangan Pauli mengatur konfigurasi elektron mekanika kuantum. Oke teman-teman, tadi larangan Pauli ini mengatakan bahwa dalam satu atom tidak mungkin ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama. Maka teman-teman di sini supaya lebih mudah, saya analogikan bahwa elektron itu sama seperti manusia, ya. Misalnya seseorang si A. Nah, di sini kita mau lihat posisi dari si A ini nanti melalui bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum N, L, M, dan S. Nah, jika elektron ini sebagai manusia, kita bisa analogikan N ini, bilangan kuantum ini adalah negara dari si A tadi, ya, negara tempat tinggal si A ya. Lalu L-nya kita bisa sebut sebagai provinsi, ya, tempat tinggal si A. Lalu di sini M-nya itu menunjukkan kota, ya, di provinsinya itu dia di kota mana. Lalu yang membedakan si A dari orang-orang lain di negara, provinsi atau kota tersebut, pastikan nama dari si A itu. Nah, teman-teman, tadi di sini kita mau analogikan ya, elektron, elektron itu sama dengan manusia atau seseorang ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya elektron ini kemarin tempat tinggalnya adalah orbital, maka kita bisa anggap orbital ini sebagai tempat tinggal manusia kan rumah ya teman-teman ya. Berarti kita bisa anggap orbital ini sebagai rumah. Nah, di sini diingat lagi ya teman-teman, kemarin kita sudah pelajari dalam satu orbital ya,
dalam satu orbital itu hanya boleh ditempati berapa elektron teman-teman? Oke, hanya bisa ditempati maksimal 2 elektron. Nah, karena 2 elektron berarti kan di sini nanti ada berapa manusia? Ya, betul. 2 manusia. Nah, kita bayangkan jadinya begini teman-teman. 2 manusia ini tinggal di negara yang sama, provinsi yang sama, kota yang sama, rumah yang sama. Berarti yang membedakan mereka apa? Iya, betul. Berarti yang membedakan mereka adalah namanya. Maka, Pauli ini mengatur supaya salah satu dari bilangan kuantum ini tuh harus ada yang beda, yaitu apa? Yaitu nama. Namanya tadi kita bilangan kuantum apa, teman-teman? Bilangan kuantum spin. Nah, maka teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman mengisi elektron ini ke dalam orbital, supaya kita tahu bahwa di dalam ini ada 2 elektron yang berbeda, maka harus bisa dibedakan. Ya, dibedakannya dengan cara apa? Dibedakannya dengan cara salah satunya panahnya ke atas, salah satunya panahnya yang ke bawah. Supaya kita tahu bahwa 2 elektron ini itu 2 elektron yang berbeda. Oke, maka nanti meskipun mereka tinggal di negara yang sama atau bilangan kuantum yang sama, kemudian mereka tinggal di provinsi yang sama atau bilangan kuantum azimutnya sama, kemudian mereka tinggal di kota yang sama atau bilangan kuantum magnetiknya sama, nah kita tahu namanya mereka itu beda. Berarti nanti bilangan spinnya, iya betul, berbeda. Nah, berbedanya seperti apa ya teman-teman? Jadi, kalau nanti dia panah ke atas, maka ini nanti spinnya adalah plus tengah, oke. Dan kalau dia panahnya ke bawah, di sini nanti spinnya adalah minus tengah. Oke, bisa ya teman-teman ya untuk larangan Pauli ini. Jadi dia cuma mengatur supaya satu elektron itu ke atas, satu elektron itu ke bawah. Oke, bagaimana teman-teman bisa? Nah, kita lanjut ke kaidah Hund. Nah teman-teman, kaidah Hund ini juga perlu kita pelajari untuk mempelajari konfigurasi elektron mekanika kuantum ya teman-teman. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan catatan atau notes yang teman-teman nanti perlu ingat ya untuk kaidah Hund ini. Nah, kaidah Hund menegaskan bahwa pengisian elektron pada orbital diisi secara tunggal terlebih dahulu, lalu kemudian baru berpasangan. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ya, teman-teman, di mana tadi kita sudah pelajari bahwa pengisian elektron ya di dalam orbital itu dibedakan, satunya panah ke atas dan satunya panah ke bawah. Ya, karena masing-masing tiap orbital kan maksimal 2 elektron. Nah, cara pengisinya 2 elektron ini, satunya ke atas, satunya ke bawah yang tadi oleh larangan Pauli. Lalu, ini teman-teman mudah kalau misalnya untuk 1s2 karena cuma ada 2 elektron di sini, lalu kita distribusikan di dalam orbital s. Nah, teman-teman, bagaimana kalau misalnya kita punya elektron ya? Kalau kita punya elektron di 3p4, oke, di subkulit P dan sebanyak 4 elektron. Nah, teman-teman, itulah yang kita nanti pelajari pengisiannya berdasarkan kaidah Hund. Nah, kaidah Hund ini mengaturnya seperti apa? Nah, kita tulis dulu ya, teman-teman. Orbital P ini kan kemarin ada berapa? Ya, betul. Ada 4. Ada 3. Nah, teman-teman di sini kita tulis 1, 2, berarti ada orbital pertama, kedua, ketiga. Lalu kita mau isi 4 elektron teman-teman. Nah, bagaimana caranya mengisi 4 elektron ini? Diatur oleh kaidah Hund ini. Bahwa pengisian pertama diisi secara tunggal dulu, berarti diisi tunggal dulu ya. 1 tunggal berarti 1 saja dulu nih teman-teman di sini. Lalu berikutnya harus diisi di orbital kedua, biar tunggal. 2, berikutnya di ketiga 3. Nah, lalu masih ada sisa nih teman-teman karena ada 4 elektron. Barulah berpasangan. Oke, barulah yang keempat di sini. Nah, inilah teman-teman yang diatur oleh kaidah Hund. Maka teman-teman,
Jangan sekali-sekali mengisi 4 elektron ini seperti ini. Coba. Nah, kita mau distribusikan 4 elektron nih. Diisinya dengan cara 1, 2, 3, 4. Ini salah besar ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena ini terkait dengan kestabilan dari sukulit ini teman-teman. Kestabilan dari atom ini. Di mana cara yang pertama ini jauh lebih stabil ya teman-teman dibandingkan cara yang kedua ini. Oke, bagaimana teman-teman bisa? Nah, teman-teman, supaya lebih paham, mari kita coba untuk pengisian elektron ya teman-teman, dimulai dari konfigurasi sampai nanti pengisian elektron di dalam orbitalnya. Kita contoh untuk atom F ya teman-teman. Oke, atom F itu memiliki nomor atom 9. Nah, pertama kita buat dulu ya teman-teman konfigurasinya. Di sini kita punya nomor atom 9 berarti elektronnya juga 9 ya teman-teman. Nah, kita tulis dulu nih konfigurasinya. Ingat ya, S, lalu PS, PS. PS, PS ya harusnya teman-teman, tapi karena di sini kita hanya punya 9 elektron, maka kita coba dulu nih diisi di subkulit ini. Nah, S yang pertama dimulai dengan kulit berapa? Nomor kulit berapa teman-teman? Iya betul, dimulai dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lalu untuk P dimulai dari nomor berapa? Iya betul sekali, berarti dimulai dari nomor 2. Nah, di sini teman-teman, kita punya 9 elektron yang kita harus distribusikan di sini. Maka pertama maksimal berapa teman-teman? Iya betul, maksimal 2. Ini juga maksimal 2. Berarti di sini sudah berapa teman-teman? Nah, sudah 4, berarti tinggal 5. Berarti ini kita isi 5 elektron. Nah, lalu teman-teman, mari kita coba bagaimana sih kita mengisi 5 elektron ini ya di dalam orbital P ini. Oke teman-teman, nanti teman-teman mau coba dari orbital yang 1s2, 2s2 pun boleh. Nah, di sini kita hanya coba untuk yang 5p5 ya teman-teman. Nah, kita ambil di sini untuk 5p5. Oke, nah cara pengisian untuk 5p5 ini, maka yang paling pertama adalah teman-teman gambarkan dulu ya, subkulit P itu ada berapa orbitalnya. Subkulit P itu ada 3, berarti 1, 2, 3 ya. Nah, sekarang kita mau isi 5 elektron ini di dalam subkulit P ini. Nah, tadi caranya seperti apa teman-teman? Diisi secara tunggal terlebih dahulu, berarti pertama di sini 1 tunggal ya. Kemudian berikutnya di yang kedua tunggal, di yang ketiga tunggal. Lalu ternyata masih ada 2 elektron lagi teman-teman. Barulah kita kembali ke yang pertama. Berarti di sini mulai berpasangan ya teman-teman. Nah, 4. Lalu di sini berapa? Oke, 1 lagi berarti 5. Nah, di sini teman-teman, inilah cara pengisian elektron yang benar untuk pengisian elektron pada mekanika kuantum. Bagaimana teman-teman bisa? Oke, sekian untuk hari ini teman-teman. Semoga videonya bermanfaat ya.